Kasih tonga mau hidup hari Jumat Agung Odo. Hari nasoboi tarlupau ni akan Kristus. Hari yang tidak bisa dilupakan. Setiap orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus Yesus. Mengapa? Karena peristiwa yang terjadi di Jumat Agung. Bagaimana situasi yang mencekam datang melanda kehidupan satu pribadi, satu sosok yang namanya Yesus Kristus. Dia dianiaya, disiksa, saudara-saudara. Penganiayaan yang terjadi tidak pernah terjadi kepada manusia sebelum dan sesudah. Alam itu bukan satu siang, tung macam berenit, tung macam acit tu dia Yesus dia ini. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Dia harus diludahi, dia harus dipukul, dicambuk saudara-saudara yang terkait dengan Yesus. Sampai-sampai ada 666 luka yang ada di tubuh Yesus. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan saudara-saudara. Tarima-rimanya dulu di bagasan mulut, biado bisa ada daging di dalam satu tubuh. Ada 666 luka, ada 666 luka. Tutup sakmu dari daging di Yesus ujui. Ini saudara-saudara. Peristiwa yang dialami oleh Yesus jok diberkalak seakan-akan seperti kehidupan ini sada tadi bola ini tadi nasuhaku doa. Dia sendiri saudara-saudara, seakan-akan tidak ada lagi yang menemani dia, seakan-akan semua menjauh dari kepribadian diri Yesus tersebut. Sampai tapi lagi apalah diberi kok jami tadi tikium uju diau pinur silangi Yesus atau maluar hata sepamangan ni Yesus Eloi Eloi lama sabachthani debataku puasa tadi kolom wal hajo mau ni Yesusi maka tahun keberadaan Allah Bapa di surga telah meninggalkan dia. Kalau bisa saya bayangkan saudara-saudara di zaman virus corona yang melanda dunia, tidak terlepas dari Indonesia, tidak terlepas dari kota kita ini, daerah Bandung, terkhusus mereka, membuat pemerintah mengadakan karantina, merumahkan setiap masyarakat, diisolasi saudara-saudara. Agar bagaimana? Agar semua rakyat bisa terselamatkan dari virus. Keberadaan Yesus juga pada saat itu terisolasi saudara-saudara. Saya katakan terisolasi. Terisolasi dia dari manusia, terisolasi dia dari Tuhan, terisolasi dia dari Allah. Hanya dia sendiri, saudara-saudara, menghadapi penderitaan tersebut. Namun perlu kita sadari, kemudian hanya orang di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Dina jong silang di dolok Golgota. Gatung Yesus di hau pinur silang ini. Ahar na lain dohononna tuganuk akajol. Keberadaan firman Tuhan saat ini berbicara tentang Yesus di kayu salib. Di doktos Hosana. Apa pesan yang dia kirim kepada kita? Ada yang diigil ni Yesus di hau binur silangi meredup penggaluk jomba. Burian yang Allah di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Pertama-tama dia berkata, inilah kasihku
yang kujurakan padaku. Kerelaan Yesus sampai mati di kayu salib adalah gambaran bagaimana kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ada orang mau mengasihi sesamanya, tetapi kalau sampai mati, no way. Mulu neng mengijak pokepeng dope, mulu neng mengalasi pangalat, is okay. Ale mulu neng kuha mati ya? Tidak. Itu makanya banyak orang membuat satu falsafah. Dengan tiki marlas niruha dogo godam. Ale mulu tiki manam naaci madam suci. Tapi kita lihat keberadaan Yesus, saudara-saudara. Ya sangat luar biasa, kasihnya sangat besar. Yang mau sampai mati demi keselamatan kita. Asal hari Jumat Agung adalah hari kasih sayang. Itu yang pertama. Kedua, neneng sidobolo ni Yesus. Sian pinong silang. Bahwa salib yang tadinya adalah gambaran dari kematian, dia rubah menjadi kehidupan. Hamabakian dosilangi dirubah oleh Yesus menjadi hangunuan. Ainunga dipatikuti sudi aka hamaguani dihau silangi. Ini saudara-saudara, keberadaan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Ada beberapa situasi yang sangat urgent, yang sangat penting perlu diperhatikan oleh orang-orang percaya. Yang pertama, ada 3 paku yang ditusukkan kepada Yesus. Paku yang 3 itu 2 di tangan, 1 di kaki, 4 ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3 ya. 1 di kaki, namun ada yang berkata 2 di kaki ya. Dan 1 lagi, susang duri di simajujung di Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Tidakkah ada banyak orang memakai otaknya, memakai pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik? Tidakkah ada banyak orang memakai tangannya, saudara-saudara, yang baik diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Tidakkah banyak kaki orang, saudara-saudara, melangkah ke arah yang tidak benar? Situasi napi-natikon labang di simajujak ni Yesus. Paboton, pasohon laka-laka na suding gani. Baik di hal tinusila. Tangan-tangan naong pambayan at kaulaw na suding. Na ulo mga lupot amatan, na ulo mga lupot inatan, na ulo mga lupot ianakon, na ulo mga lupot akarungan na yun. Hau pinusila, kayu salib mengatakan hentikan semua ini. Ini saudara-saudara, cukup Tuhan melakukan perhentian semua perilaku yang tidak benar kita oleh dikarenakan dosa manusia. Nah, kami manusia dengan seporsi untuk nyalidok di sini. Pernyataan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jujuri, Gerjol manai, mangaleo dirina pasa, dirina tu debata, jauh bagi apa situasi dan masa. Ini saudara-saudara, keberadaan situasi virus corona yang melanda banyak orang, yang membuat banyak orang ketakutan, humordi. Di jauhun hatani debata marhite elo lagi sama tani pasat sude olsoni roha tu debata jauh. Jangan biarkan pikiran untuk mengatasi semua kemelut yang terjadi.
Namanya musiro masa borsiao nanay dohuron na siyan ha pinosida mi. Uyo disolok pon limut na binahit tunay na soma. Dibasa tu Yesus. Keberadaan gambaran manusia banyak berbuat yang tidak baik kepada Tuhan. Dia masa porsiao menuju di leon lingkup nasomi itu Yesus. Tu pamangan ni Yesus. Daga besok tu kuas ni debata naga dicoba. Uju di ibadah mawas. Tetapi coba kita bayangkan ketika tangan kita terluka, kita membuat asam. Bagaimana derita yang kita rasakan? Mudah binai na asam tua kebuka. Tumacai hati gemetar pada saat itu Yesus kalau bisa kita bayangkan. Ketika kita menonton film Passion of the Christ, begitu ngerinya saudara-saudara. Keadaan Yesus dalam penderitaan. Asa dijodoh tu kita kan bersada-sada. Asa nanai tapasatu Yesus dada na asom. Alai ko na manis. Pagkatayon na manis. Pangulaon na dinggan para doon dewa. Coba kita sadari bagaimana kehidupan kita selama ini. Dia ketiki parasian na dileon di dewa. Apakah yang asam kita berikan kepada Tuhan atau perbuatan yang manis? Kalau sada na digil di bata, naing doa kana tonggi bayanota marado pon dewata diaka partikian nama. Urian na niolongan di bagasan Yesus Tuhan. Na mangiyok mo siya. Disosoy sila ngilo to hita dat masalasa. Makita turun po dyan nila ditikyo di acara Jumat Agung. Keberadaan Yesus begitu menderita. Ima pakorban dosa. Untuk itu jangan pernah bermain-main akan dosa. Unang olo hita mergait itu wakka pangarao ni dosa. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Ayah mautido hamaguanido na binuat ni debat. Asa unang jupang di gulo niya doon. Ola olo ibadah tarasilang di dolo kolgatay. Tidakkah salib saudara-saudara bagi orang-orang Romawi adalah suatu kutuk? Suatu hukuman yang begitu pahit. Napaiti dibuat Yesus asa kana tunggi mamasa dia kana tino ana dia kana porsia juga. Terakhir marhiti tihau pinoksila disesuai dengan Tuhan. Bagaimana Yesus berdiri di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, yang membuat banyak orang bisa melihatnya. Naik kita dan umar sada-sada, boy gabe sidindangi digorni dewata. Tunjukkan dari keberadaan diri. Yesus kita ada. Asa jujur di Parsarat Tatikyo di acara Jumat Agung. Nunga bea kolongta marado poteba. Satu kebenaran firman Tuhan, pernyataan Tuhan yang tidak tertulis di dalam perikop khotbah saat ini. Ia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.
Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, tidak begitu gampang mengatakan ini. Hal itu, saudara-saudara. Karena ketika Yesus di kayu salib, mulut Yesus, pamangan Yesus ini sudah tergembok oleh darah yang mengental di bibirnya. Kelopak matanya juga tertutup oleh darah yang menggumpal yang turun dari kepala oleh tusukan-tusukan dosa. Emal losok do susang duri uju di tekaton tu si majujung ni Yesus ini saudara-saudara membuat darah bercucuran. Alai atik pe nong tertutup si malolong ni Yesus, pamangan ni Yesus diupayakan ibadah membuka pamangan naik dalam situasi yang begitu sakit, dalam situasi yang begitu lemah, berkata, ampuni mereka ya Pak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini saudara-saudara, usaha dan upaya diperbuat oleh Yesus tanpa memikirkan bagaimana sakit derita yang dia alami. Jujur, jangan buat situasi yang terjadi dalam dirimu menjadi alasan untuk tidak bisa berbuat hal yang baik di hadapan Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan, mari jangan pernah menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya melalui sikap dan perbuatan kita. Mari hidup saling mengasihi, mari hidup saling mengerti, mari hidup saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Amin. Artanya di bata perbahasa para siroh nasumuru mulai Tuhan mulai Tuhan dipertikir na leheton ng inyong Tuhan